Halo, selamat datang kembali di video saya. Sekarang saya membahas mengenai asam basa keras lunak atau bahasa Inggrisnya hard, soft, acid, base. Ingat, keras lunak bukan kuat lemah. Keras lawannya lunak, kuat lawannya lemah. Jadi asam basa keras lunak ini untuk apa? Ini adalah untuk mengetahui reaktivitas gitu ya, umumnya dari asam basa Lewis umumnya, tapi yang lain juga bisa. Jadi gambarannya gini. Sekarang gimana tuh membedakan mana yang keras, mana yang lunak gitu ya. Keras itu makin kecil makin keras, makin positif makin keras. Lunak makin besar makin lunak gitu ya. Jadi gambarannya kalian lihat perut aja lah. Perut itu biasanya kalau makin kecil makin keras, makin besar makin lunak gitu. Mirip seperti itu. Berarti kalau gitu asam keras itu yang atas-atas positif-positif, H+, Li+, Na+. Yang lunak-lunak, yang bawah-bawah gitu ya contohnya. Misal AU plus, habis itu Hg2 plus itu lunak. Tapi ingat, dari keras sama lunak itu kan akan ada antaranya. Antaranya disebut dengan borderline. Jadi ini mirip-mirip sifatnya, kalau sama kena keras dia jadi lunak, kena lunak dia jadi keras. Itu borderline. Nah, basa itu gimana? Basa itu sama mirip prinsipnya. Jadi kalau sama dia yang keras, ukurannya yang kecil, elektronegativitasnya tinggi. Kalau yang lunak itu ukurannya yang besar, elektronegativitasnya rendah. Jadi misal F, Cl, Bri, F-nya keras, Cl-nya keras, I-nya lunak. Ada borderline-nya masih A, Br itu Br yang borderline gitu. Ukurannya kan F paling kecil, I paling besar, jadi F paling keras, I paling lunak. Ini bisa menjelaskan gitu ya. Jadi permainannya seperti ini. Hard akan suka ketemu hard, soft akan suka ketemu soft. Tetapi borderline bisa kedua-duanya. Sehingga kalau kita lihat reaktivitasnya, harapannya akan ada satu produk yang menghasilkan hard atau soft-soft. Misal contohnya ini ZNO plus LiCH4H9. Ini kan borderline ZN-nya, O-nya hard. LiCH49 ini hard sama soft. Gimana caranya biar bisa jadi hard-hard? Bereaksi misalkan ZnCH4H9 dua kali LiO. Nah ini sudah LiO, Li kan ukurannya kecil, O kan kecil, hard, maka ini dihasilkan. Ini enak untuk memprediksi arah reaksi. Ini kebetulan sudah saya tuliskan arahnya ke sini. Misal sama dengan, kita bisa memprediksi arahnya lebih ke produk apa ke reaktan. Nah, ini bisa untuk menjelaskan banyak hal. Contohnya adalah tetapan reaksi. Tetapan reaksi. Oke, kita lihat dari yang nomor 1 gitu ya. Nomor 1 sampai nomor 4 ini bedanya apa ini? HF, HCl, HBr, HI. Direaksikan dengan Hg. Intinya ini kan Hg. Hg itu posisinya kan bawah, berarti ukurannya besar, dia lunak. Kalau gitu dia lunak suka berinteraksi dengan yang lunak. Dari sini FCl BRI yang paling besar itu kan I. Oke ya, Hg tadi ukurannya apa? Besar. Berarti suka nyari yang besar. Besar sifatnya apa? Lunak. Yang besar FCl BRI itu apa? I. I paling besar sehingga paling lunak. Kalau gitu mestinya K-nya paling besar. Oke, kenapa kok K paling besar? Kalian ingat ya, K itu kan produk dibagi reaktan. Berarti kalau K makin besar, jumlah produk makin banyak. Gitu. Kalau gitu mestinya dengan HI ini K-nya paling besar, dengan HF itu paling sedikit K-nya. Kita lihat sini, dari sini ke sini makin besar. Karena apa? F kecil, I-nya besar, F-nya keras, I-nya lunak gitu. Ini juga bisa menjelaskan kelarutan Ag gitu ya. Ag kalau dikenakan F, AgF itu ternyata nggak larut, bukan nggak larut, nggak ngendap, nggak bentuk endapan putih. Tapi begitu sudah tambah Cl, Bri itu nggak larut dan menghasilkan endapan putih. Penjelasannya pakai HSAB ini, soalnya Ag itu dia kan relatif lunak sehingga ke F yang keras itu sukar berikatan. Kemudian Li, misalnya Li ya, kalau kalian lihat Li itu LiF ternyata dia insoluble gitu ya. Tapi dengan I very soluble. Maksudnya apa? Li sama F
itu kan keras sama keras, dia berikatan kuat gitu ya. Berikatan kuat sehingga susah dilepas, tidak larut. Tapi begitu kena LiCl, LiBr, LiI, keras sama lebih lunak, sangat lunak gitu. Gak suka ngikat sehingga mudah lepas. Kalau tadi yang Ag, saya kembalikan ke Ag itu kan dia lunak sehingga sukanya dengan yang lunak. Misal dengan I, dia sukar lepas, nggak mudah larut. Kalau dia dengan yang keras dengan F, itu kan berarti tidak suka atau sebenarnya Ag yang lunak berikatan dengan yang keras sehingga mudah larut, ingin segera lepas. Nah, ini juga bisa menjelaskan misal untuk SCN, kapan berikatan dengan S, kapan berikatan dengan N, waktu pembentukan senyawa kompleks. Jadi kalau sama dia itu sifat ionnya, ion logamnya soft, akan mengikat ke S yang sifatnya soft. Kalau seumpama ion logamnya hard, akan mengikat ke N yang sifatnya hard gitu. Nah, ada cara mengukurnya dengan skala kekerasan absolut dari persen gitu. Ini bisa dilihat, saya tunjukkan aja, tapi kita belum pelajari sampai ini, saya tunjukkan aja bahwa ada caranya. Ada tabelnya yang bisa kalian lihat di sini. Kemudian ingat bahwa dari secara alami akan menghasilkan suatu produk atau DAC dari asam basa lewes kan hasilnya DAC. Nah, itu nanti bisa dilihat gitu ya. Karakternya gimana? Mudah terbentuk enggak, mudah hancur enggak, mudah larut enggak gitu. Terus itu juga akan mulai kekuatannya. Ini secara kuantitatif ada pendekatannya dilakukan oleh Drago gitu ya. Ini bisa dihitung, caranya seperti ini. Saya tunjukkan aja biar kalian tahu, tapi kita tidak masuk sampai sedalam ini. Gitu. Di textbook di tabel 617 yang saya tunjukkan di video sebelumnya, kalian juga bisa lihat bagaimana sih penggunaan ini. Oke, itu jadi dari dua video saya sudah menjelaskan bagaimana asam dan basa, bagaimana pembentukan kovalent koordinasi berdasarkan asam basa Lewis, kemudian memprediksi asam basa Lewis berdasarkan homolumu, HSAB-nya gimana, dan juga tadi saya sempat tunjukin gimana tuh model Drago AC. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih.